ke Pasar Gembrong. Jadi tuh ibu saya setiap hari habis jualan dari Senin sampai Jumat tuh langsung belanja. Nah, dagangannya tinggalin sama saya, guys. Coba bayangkan. Saya waktu itu masih umur 10 tahun atau 9 tahun lah ya. Nah, itu dagangan ibu saya tinggalin ke saya. Lalu saya beresin dagangannya itu sendirian dan saya bawa sendirian, guys. Ada berapa kantong lah ya, ada 3 atau 4 kantong besar, kantong kresek hitam besar tuh saya bawa 2 kali bolak-balik, guys, kalau berat ya. Dan dibawa pulang ke rumah ya dari sekolah itu. Waktu itu dari jarak dari sekolah ke rumah itu kira-kira adalah 1 kilo lah ya, jalan kaki ya. Halo guys, jumpa lagi di channel Gesya Rewanto. Kali ini Mama Gesya cuma mau cerita aja nih tentang awal mula kenapa bisa usaha mainan ya guys. Jadi dari saya kecil itu ibu saya sudah jualan mainan, guys. Jualannya tuh di pinggir jalan atau di depan sekolah gitu ya. Waktu itu depan sekolahan Sudirman gitu ya. Tapi sebelum itu sih jualannya di depan sekolah SD saya, guys. Depan SD saya, depan SD adik saya, SD negeri ya, dalam perkampungan gitu. Nah, itu saya bantuin ibu saya jualan, guys. Jadi kan saya sekolah dari pagi sampai siang. Nah, pulang sekolah saya langsung bantu ibu saya jualan di sekolahan itu. Waktu itu jualannya di depan sekolah saya cuma sebentar doang ya. Habis itu ibu saya memilih jualan di depan sekolah adik saya yang bontot. Nah, kalau di situ kan sekolahnya dari pagi sampai sore, guys. Jadi ada yang sekolah pagi, ada yang sore. Nah, pas saya pulang sekolah siang itu, ibu saya masih jualan tuh, otomatis ya sampai sore. Nah, di situ saya bantuin sampai sore. Nah, sekitar jam 3 jam 4-an itu ibu saya setiap hari tuh belanja terus, guys. Belanjanya ke Pasar Gembrong. Karena waktu itu jualannya masih yang kecil-kecil lah ya, jualan depan sekolah sih apa sih yang 1000-1000-an gitulah ya, mainan kecil. Rumah saya kan nggak begitu jauh ya, cuma berapa 8 km lah ya naik angkot ke Pasar Gembrong. Jadi setiap hari habis jualan dari Senin sampai Jumat tuh langsung belanja. Nah, dagangannya tinggalin sama saya, guys. Coba bayangkan. Saya waktu itu masih umur 10 tahun atau 9 tahun lah ya. Nah, itu dagangan ibu saya tinggalin ke saya. Lalu saya beresin dagangannya itu sendirian dan saya bawa sendirian, guys. Ada berapa kantong lah ya, ada 3 atau 4 kantong besar, kantong kresek hitam besar tuh saya bawa 2 kali bolak-balik, guys, kalau berat ya. Jadi saya tuh bawa 2 dulu, yang 2 ditinggal di depan sekolahan, biarin aja lah, dipasrahkan saja, mau ada yang ngambil mau yang enggak. Pokoknya udah tinggal di situ. Udah dibawa pulang ke rumah ya dari sekolah itu. Waktu itu dari jarak dari sekolah ke rumah itu kira-kira adalah 1 kilo lah ya, jalan kaki ya. Nah, saya ngangkut ini tuh 2 kali bolak-balik kan, ngambil yang satu lagi kayak gitu terus, guys. Jadi tuh saya tuh nggak langsung blek ini tiba-tiba bisa buka toko mainan. Jadi tuh prosesnya sangat panjang, guys. Dari yang jualan kecil-kecilan depan sekolah, digelar gitu, cuma digelar pakai terpal gitu, guys. Jualannya cuma pakai terpal di tanah dikasih terpal. Dagangannya taruh di atas terpal gitu doang, guys. Nah, seperti itu. Lalu yang mulai ramenya itu mulai bisa mengumpulkan uang pas pindah di sekolahan Sudirman ya, guys ya. Sekolahan swasta gitu namanya,
Sudirman ya, di daerah Cijantung. Dari situ ibu saya bisa mengumpulkan pundi-pundi uang, lalu buka toko guys. Jadi ibu saya itu anaknya ada 6. Dari 6 itu 5 usaha mainan dan yang 1 jualan pakaian anak-anak ya. Dari ibu saya jualan mainan ini menurun ke anaknya ini, alhamdulillah guys, semua bisa jadi pengusaha mainan semua guys. Seperti saya ini bisa ada toko ini karena ya dari kecil ya guys, namanya dari kecil udah diajarin caranya berdagang guys. Ya kita jadi bisa sendiri, otodidak guys. Yang pertama abang saya ya, namanya Bang Ijal Toys. Dia ada YouTube-nya juga guys. Coba mampir ke YouTube-nya dia tuh blogger juga, untuk ide-ide usaha bisnis mainan segala apa aja dia ada, dia tulisannya, blognya namanya Bang Ijal Toys. Mampir guys. Lalu yang kedua kakak saya tuh perempuan, namanya Desnita. Dia punya YouTube juga. YouTube-nya namanya Zahra Zaki Nisa ya. Mampir juga guys ke YouTube-nya kakak saya yang Zahra Zaki Nisa ya. Lalu kakak saya yang ketiga, jadi kita tuh sekeluarga hampir semua usaha dan kita punya yang namanya YouTube ya. Ya iseng-iseng lah ya guys ya, buat dokumentasi kita juga, buat nanti kalau kita udah tua jadi kita punya kenang-kenangan. Nah kan tadi kakak saya yang kedua ya, namanya channelnya YouTube-nya Zahra Zaki Nisa. Terus kakak saya yang ketiga punya YouTube juga guys, namanya Dapur Linda. Mampir ya. Kalau kakak saya yang ketiga ini dia jualan baju anak-anak guys, dan dia YouTube channelnya itu tentang masakan. Kalau kakak saya yang tadi yang kedua kan campur-campur ya, yang Zahra Zaki Nisa dia ada review juga, ada masak-masak juga. Dia lebih sekarang ini lebih ke masak-masak sih guys. Kalau kakak saya yang keempat namanya Mazri, itu dia punya usaha mainan. Nah dia nih yang kalau kata saya dari keluarga saya ini ya, yang 6 bersaudara ini, dia lumayan lah ya, lumayan bisnisnya lumayan lancar karena dia usahanya itu importir softgun ya, mainan tembak-tembakan gitu ya. Jadi buat kalian yang mau cari tembak-tembakan nih, abang saya nih yang di atas saya nih, saya kan anak 5, nah dia anak keempat. Dia itu ada channel YouTube-nya juga loh, namanya Mazri Toys Murah. Mampir ya guys. Duh gatel mata. Nah saya kan yang kelima ya. Kalau saya tahu sendiri kan lah ya, usahanya nama tokonya Gio Toys dan channel saya ini. Nah anak yang keenam ini yang bontot, dia belum punya channel YouTube ya, tapi dia punya usaha juga lumayan lancar juga dia. Yang bontot ini namanya Mila ya, usahanya mainan juga guys. Tokonya namanya Unitoys. Jadi dari seorang ibu yang berjualan di pinggir jalan atau di depan sekolah itu, yang menurut saya sangat Wonder Woman ya, itu ibu saya tuh dulu ya, dari yang nol besar sampai sekarang anak-anaknya bisa begini. Saya berterima kasih sekali sama ibu saya guys. Jadi
Tidak ada yang tidak mungkin ya guys. Selama kita mau berusaha, kerja keras, pantang menyerah, tidak banyak mengeluh, pokoknya semuanya yang susah-susah dijalanin aja ya guys. Insya Allah pasti ada jalan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya guys. Oke, sekian untuk kisah usaha saya merintis usaha mainan ini ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.